Uh, untuk link sudah uh, saat ini di link kita Zoom sudah ada 54 sudah masuk. Izin apakah boleh saya mulai, Ustaz? تفضل تفضل. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Rabb yang Maha Kuasa, Tuhan seluruh alam. Semoga sholawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Rasul termulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Untuk acara kita, kajian kita pada sore hari ini, Ustaz Sofyan Khalid bin Idam Rorai, Hafizullah, sudah sampai di sini, sudah masuk. Saat ini saya izin membacakan adab kajian online kita terlebih dahulu. Mohon untuk memute para peserta, mohon untuk memute-kan audio. Untuk akhwat bisa mohon menonaktifkan video. Selama kajian berlangsung, mohon disimak dan tidak sibuk sendiri. Mari kita ikat ilmu dengan catatan, kita siapkan Al-Quran. Pertanyaan boleh secara langsung dengan raise hand dulu, atau ketik di kolom chat. Kita ikhlaskan niat kita semata mencari ilmu agama dan mencari ridho Allah Ta'ala. Kita berdoa agar Allah Ta'ala memudahkan kita dalam memahami ilmu agama. Dan jangan lupa untuk tayangan saat ini kita juga live di YouTube dan juga mungkin bisa untuk mengikuti kajian-kajian selanjutnya, info-infonya bisa diikuti untuk follow di Instagram Pogi Jaya di kajian Islam Pogi Jaya. Kembali untuk kajian ini disiarkan live streaming di channel YouTube Kajian Islam Pogi Jaya. Kajian-kajian yang telah lalu juga bisa disimak kembali di channel YouTube. Mohon juga untuk like dan subscribe channel YouTube Kajian Islam Pogi Jaya. Mohon juga follow Instagram Kajian Islam Pogi Jaya. Materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah materi yang penting, apalagi di zaman saat ini nih. Kita mungkin kita berpikir mengenai bagaimana kepemimpinan yang baik dan bagaimana cara kita untuk bisa mengikuti bagaimana zamannya Rasul terlebih dahulu seperti Rasul dahulu. Maka di topik ini kita ada dua fokus utama yang akan dibahas oleh Ustadz. Bagaimana pengiriman pasukan Usama bin Zaid dan juga wasiat Rasulullah SAW kepada kaum Ansor. Dan kembali saya sampaikan bahwa yang akan kita bahas hari ini bukan sekedar sejarah, tapi pelajaran kepemimpinan, ketaatan, dan juga menjaga persatuan umat itu akan menjadi pelajaran yang penting untuk kajian kita pada hari ini. Selanjutnya saya serahkan tempat dan juga waktunya kepada Ustadz. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd, fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan memetik pelajaran dari dua peristiwa sejarah. Yang pertama tentang kisah pengutusan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhumah untuk berjihad bersama pasukannya. Dan yang kedua, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat baik kepada kaum Ansor. Dan kedua peristiwa ini
terjadi menjelang wafat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Peristiwa yang pertama terjadi setelah Haji Wada, haji perpisahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa dinamakan Haji Wada? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberi isyarat-isyarat bahwa tidak lama lagi beliau akan wafat. Dan memang benar itu adalah haji terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama setelah itu beliau wafat. Sekembalinya dari Haji Wada, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih melanjutkan tugas beliau sebagai seorang rasul. Berdakwah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, serta mengirim pasukan jihad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membentuk satu pasukan yang dipimpin oleh sahabat yang mulia Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Padahal Usamah bin Zaid ketika itu baru berumur sekitar 17 tahun. Sebagian ahli sejarah malah mengatakan baru 16 tahun. Dan sebagian ahli sejarah juga mengatakan tidak lewat dari 18 tahun. Artinya beliau masih sangat muda. Tapi dipilih oleh Rasulullah SAW untuk memimpin sebuah pasukan. Dan di dalam pasukan tersebut ada sahabat-sahabat senior, termasuk Muhajirin dan Ansor. Termasuk di dalamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya di kemudian hari Umar apabila berjumpa dengan Usama bin Zaid, beliau memanggilnya sebagai amir, seorang pemimpin. Maka ketika pasukan ini berangkat, Rasulullah SAW sudah dalam keadaan sakit. Tetapi beliau tetap mengutus pasukan ini. Nah, sebelum itu, ada sangat penting untuk kita sebutkan. Orang-orang munafik mencoba untuk mengkritik kebijakan Rasulullah SAW. Padahal jemaah sekalian, Nabi SAW bukan sekedar kepala negara, tapi beliau adalah seorang Nabi dan Rasul yang tindakan-tindakan beliau tidak semata-mata kebijakan sebagai seorang pemimpin, tapi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang munafik ini, mereka memang tidak ada pengagungan kepada Rasulullah SAW. Padahal mengagungkan beliau, mencintai beliau, itu adalah pokok keimanan kita kepada beliau. Oleh karenanya, merendahkan beliau atau membenci beliau adalah pembatal keimanan. Dan inilah yang ada di hati orang-orang munafik. Maka mereka mencoba mencari celah-celah. Bagaimana bisa merendahkan Nabi SAW tanpa kelihatan merendahkan. Karena mereka tentu tidak berani kalau terlihat sebagai orang-orang yang tidak menghormati Rasulullah SAW. Maka melihat pemimpin pasukan yang diangkat oleh Nabi SAW adalah seorang anak muda yang belum lewat 18 tahun, maka mereka jadikan itu sebagai celah untuk mengkritik kebijakan Nabi SAW. Mereka menyebarkan di tengah-tengah masyarakat bahwa Nabi SAW sudah membuat kebijakan yang buruk. Masa anak muda, anak sekecil itu diangkat menjadi pemimpin pasukan. Dan Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan Nabi SAW kemudian menjawab mereka. Kata beliau, in tat'anu fi imaratihi faqad kuntum tat'anuna fi imarati abihi. Apabila kalian menuduh dengan tuduhan yang buruk terkait kepemimpinannya Usamah, maka sungguh kalian sudah melakukan seperti itu terkait kepemimpinan ayahnya. Karena
ayah beliau Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu juga pernah diangkat oleh Nabi SAW sebagai pemimpin dalam jihad dan beliau mati syahid dalam jihad tersebut. Maka Nabi SAW mengingatkan, faqad kuntum tat'anuna fi imarati abihi min qabl. Kalian juga sebelum ini menuduh dengan tuduhan buruk kepada kepemimpinan ayahnya. Wa aimullahi. Lalu Nabi SAW bersumpah demi Allah, in kana la khaliqanil imarah. Ayahnya, begitu pula anaknya, benar-benar pantas untuk memimpin. Ini penilaian Nabi SAW dan penilaian beliau, sekali lagi, tidak lepas dari wahyu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Wa in kana lamin ahabbin nas ilayya. Juga Nabi SAW menjelaskan keutamaan mereka. Ayahnya itu termasuk orang yang paling aku cintai. Dan Nabi SAW itu mencintai bukan karena sekedar satu suku, satu kampung, satu negara, tidak. Tapi beliau mencintai karena Allah, yaitu mencintai seseorang karena orang itu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, orang yang paling dicintai Nabi SAW adalah Abu Bakar. Padahal Abu Bakar bukanlah keluarga beliau, tapi sangat dicintai oleh Nabi SAW melebihi kecintaan beliau kepada anak dan istri beliau. Kenapa? Karena Abu Bakar orang yang paling takwa. Maka kata beliau, ayahnya termasuk orang yang paling aku cintai. Wa inna hadza lamin ahabbin nas ilayya ba'dahu. Dan putranya ini, Usama bin Zaid, juga termasuk orang yang paling aku cintai setelah ayahnya. Nah, jadi jemaah sekalian, Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, beliau itu tadinya adalah budak Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau didik, lalu beliau bebaskan. Beliau memerdekakan dari perbudakan. Tetapi ayahnya ini masih tidak mau meninggalkan Nabi SAW. Meskipun dia sudah dimerdekakan sebagai seorang budak oleh Nabi SAW, karena itu amal soleh yang sangat agung di dalam Islam, memerdekakan budak yang sudah beriman. Tapi dia tidak mau meninggalkan Nabi SAW. Dia masih ingin terus bersama Nabi SAW, menjadi pembantu Nabi SAW secara sukarela. Dan juga terutama untuk belajar tentang Islam. Sehingga ayahnya, Zaid bin Harithah, itu sangat dicintai oleh Nabi SAW. Dan beliau berkulit hitam. Jadi bukan orang Arab. Beliau orang berkulit hitam. Yang dulunya seorang budak. Nah, ketika lahir Usama bin Zaid, maka Rasulullah SAW pun sangat mencintai Usama bin Zaid. Karena beliau mencintai ayahnya. Dan Usama bin Zaid juga mengikuti jejak ayahnya dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi, di sini Nabi SAW membantah orang-orang munafik. Intinya yang beliau katakan, dia itu pantas memimpin. Dia punya keahlian. Dia punya kecakapan dalam kepemimpinan. Ditambah lagi dia orang soleh. Dia orang bertakwa. Sehingga dia termasuk orang yang paling aku cintai. Ini sebagai bantahan kepada orang-orang munafik. Pada akhirnya jemaah sekalian, pasukan ini berangkat. Ketika mereka sampai di satu tempat yang bernama Juruf. Tempat itu sekarang kurang lebih 5,5 kilometer dari kota Madinah. 5,5 kilometer dari kota Madinah. Maka sampai berita kepada mereka, Rasulullah SAW sudah sakit keras. Detik-detik menjelang wafat. Sehingga pasukan menjadi bimbang. Bagaimana mungkin mereka meninggalkan Nabi SAW? Maka Usama bin Zaid menahan pasukannya di situ, ingin melihat kepastian bagaimana berita Nabi SAW. Beliau pun kembali ke kota Madinah. Sesampai di kota Madinah, ternyata Nabi SAW masih hidup. Dan Nabi SAW sempat mendoakan Usama bin Zaid
dan memerintahkan beliau untuk berangkat, pergi berjihad. Maka Usama bin Zaid pun berangkat. Dan subhanallah, setelah itu terdengar kabar lagi Nabi SAW sudah wafat, sehingga pasukan tertahan di antara kota Madinah dan kota yang berikutnya, di perbatasan kota Madinah. Di situ mereka tertahan di satu tempat yang disebut Dzatu Khashab. Mereka berjaga di situ, menanti perintah berikutnya, apa yang harus mereka lakukan sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Maka singkat cerita, para sahabat kemudian bersepakat untuk mengangkat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai pemimpin negara pengganti Rasulullah SAW. Dan ini berdasarkan ijma para sahabat, kesepakatan para sahabat. Dan itu juga dipahami dari sejumlah dalil yang menunjukkan kemuliaan Abu Bakar dan isyarat-isyarat dari Nabi Muhammad SAW bahwa Abu Bakarlah yang pantas untuk memimpin sepeninggal beliau. Di antaranya Nabi SAW mengangkat sebagai imam solat ketika Nabi SAW sudah sakit keras, beliau angkat sebagai imam solatnya adalah Abu Bakar. Karena jemaah sekalian, dahulu pemimpin negara itu luar biasa. Dia presidennya, khalifahnya, dia juga imam solatnya, dia juga khatibnya, dia juga qadhinya. Ini berlaku di masa awal-awal Islam. Dari masa Nabi SAW, kemudian lanjut pada masa para sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi mereka memilih pemimpin, mereka pilih orang yang paling alim di kalangan mereka, orang yang paling pantas menjadi imam, yang bacaan Qur'annya paling bagus, dan dia paling faqih, paling paham dengan ilmu agama. Itu di masa keemasan Islam. Itu yang mereka pilih sebagai pemimpin negara. Jadi, menjelang wafat Nabi SAW, beliau sudah memberikan isyarat-isyarat, Abu Bakarlah yang pantas untuk memimpin. Sehingga dari musyawarah para sahabat, mereka bersepakat untuk memilih Abu Bakar. Ketika Abu Bakar memimpin, bagaimana dengan pasukan Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma? Sebagian orang mencoba untuk memberi masukan kepada Abu Bakar. Kata mereka, kondisi tidak memungkinkan untuk meneruskan pengutusan pengiriman pasukan Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Kenapa, jemaah sekalian? Karena ketika Nabi SAW wafat, orang-orang munafik itu semakin berani. Di antara mereka menyatakan diri telah keluar dari Islam. Dan bahkan ada sebagian orang yang imannya benar tapi belum kuat. Sehingga ketika wafat Nabi SAW, mereka terpengaruh untuk murtad. Sebagian lagi menyatakan tidak akan membayar zakat. Karena alasan mereka membayar zakat hanya kepada Nabi SAW saja. Sekarang beliau sudah wafat. Kami nggak mau bayar zakat lagi. Intinya terjadi kekacauan di dalam negara kaum muslimin. Orang-orang munafik mulai menunjukkan taringnya, menyatakan diri terang-terangan murtad keluar dari agama Islam, begitu pula orang-orang yang lemah iman. Maka ancaman terhadap keamanan negara itu sangat besar. Maka sebagian sahabat memberi masukan kepada Abu Bakar, tunda saja pengiriman Usama bin Zaid radhiyallahu anhumah, karena kondisi negara lagi seperti ini. Tapi jemaah sekalian, di sini kita benar-benar melihat bagaimana hebatnya kepemimpinan Abu Bakar radhiyallahu anhu, cerdasnya Abu Bakar ketika menjadi pemimpin. Beliau bahkan bersumpah, "Walladzi la ilaha ghairuhu, law jarratil kilab bi arjuli azwaji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ma radatu jaishan wajjahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala halaltu liwa'an aqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Demi Allah yang tidak ada satupun yang berhak disembah selainnya, andai
anjing-anjing mengejar para istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak akan sedikit pun membatalkan pasukan yang sudah dikirim oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan aku tidak akan mungkin menanggalkan bendera perang yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ini ungkapan kata-kata majaz, kata-kata hiperbola yang diucapkan oleh Abu Bakar untuk menegaskan bahwa apapun yang terjadi, saya tidak peduli. Rasulullah SAW sudah menetapkan Usama bin Zaid dan pasukannya mesti dikirimkan. Maka apapun yang terjadi, saya akan menunaikan wasiat Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar sebagai kepala negara meneruskan pengutusan pasukan Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Kemana mereka diutus jemaah sekalian? Untuk berjihad ke negeri Romawi, termasuk pusat keagamaan. Negara Romawi di masa itu adalah negeri Syam. Kenapa? Karena ada Baitul Maqdis, ada Masjidil Aqsa. Jadi orang-orang Nasrani dahulu memuliakan Baitul Maqdis, memuliakan Masjidil Aqsa. Karena mereka menganggap ada sejarah Nabi Isa alaihissalam di situ. Sehingga Raja Romawi Heraklius itu sering berziarah ke Baitul Maqdis, sering datang ke negeri Syam. Dan negeri Syam ketika itu adalah Palestina, Yordania, Suriah, dan Libanon. Sekarang menjadi 4 negara. Dahulu adalah negara besar di bawah pemerintahan Romawi. Itu daerah kekuasaan Romawi. Dan sebelum itu, Nabi SAW telah mengutus pasukan jihad untuk memerangi Romawi. Dan sebelumnya lagi, Nabi SAW telah mengirim surat untuk mengajak Heraklius, Raja Romawi, masuk Islam. Dan ketika itu Heraklius sedang berkunjung ke Baitul Maqdis. Maka sampailah surat Nabi SAW kepada Heraklius, dan hampir saja dia masuk Islam. Kenapa? Karena Heraklius itu dia mempelajari kitab Injil, dia adalah Nasrani yang taat, tapi seperti apa taatnya itu tidak ada rekaman pasti dalam sejarah. Yang jelas dia punya kecenderungan terhadap agama Nasrani. Sehingga dia tahu akan datang Nabi akhir zaman. Telah dikabarkan di dalam kitab Injil. Dan ketika sampai surat Nabi SAW kepadanya untuk mengajaknya masuk Islam, dia sudah sampai pada tingkat yakin. Inilah Nabi yang selama ini kita tunggu. Sehingga hampir saja dia masuk Islam. Kenapa dia nggak jadi masuk Islam? Karena takut kepada kaumnya. Kaumnya menentang dia untuk masuk Islam. Bahkan mereka mengancam untuk menurunkan dia secara paksa. Maka dia pun demi mempertahankan jabatannya tidak mau masuk Islam. Dan lebih parah lagi, pemerintah Romawi ketika itu memerangi orang-orang Arab yang berada di bawah kekuasaan mereka, atau siapa saja penduduk Romawi yang masuk Islam. Maka inilah penyebab Nabi SAW mengirim pasukan untuk menyerang mereka, untuk berjihad melawan Romawi. Karena kezaliman mereka kepada umat Islam, kepada para mu'alaf yang masuk Islam. Di antara yang mereka bunuh adalah gubernur mereka sendiri, yang bernama Farwah bin Amr al-Juzami radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat Nabi SAW, tapi belum pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Beliau masuk Islam hanya karena menerima surat dari Rasulullah SAW. Beliau masuk Islam. Kemudian beliau mengirimkan hadiah-hadiah yang sangat banyak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi pada Farwah? Ini gubernur loh.
gubernur Romawi di satu provinsi yang disebut Provinsi Ma'an di negara Yordan saat ini. Mereka menangkapnya, menyalibnya, dan memenggalnya. Mereka membunuh beliau. Ini kezaliman Romawi kepada orang yang masuk Islam. Berita itu sampai kepada Rasulullah SAW, maka dikirimlah pasukan jihad untuk memerangi mereka. Awal yang dikirim Nabi SAW diantaranya dipimpin oleh Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Ayahnya Usama bin Zaid. Dan ayahnya ketika itu mati syahid. Lalu Nabi SAW mengirimkan lagi pasukan yang berikutnya dipimpin oleh anaknya. Jadi sangat tepat ya. Ayahnya mati syahid, maka anaknya dipimpin. Anaknya yang dipilih untuk menjadi pemimpin menggantikan ayahnya untuk memerangi Romawi. Singkat cerita jemaah sekalian, mereka pun berangkat ke negeri Romawi, berjihad, berperang, melawan tentara Romawi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kemenangan. Dan waktu mereka berangkat sampai kembali kurang lebih 40 hari lamanya. Nah, ketika pasukan itu meraih kemenangan, mereka pulang ke kota Madinah, itu lebih membuat kota Madinah menjadi aman. Karena orang-orang melihat kekuatan umat Islam mampu mengalahkan pasukan Romawi. Dan itu tentu bukan seluruh pasukan Romawi, tapi di sebagian wilayah-wilayah kerajaan mereka. Nanti di kemudian hari akan ada peperangan besar antara umat Islam dan Romawi, dan pada akhirnya umat Islam akan menghabisi Romawi dari tanah Arab. Dan kelak di akhir zaman, umat Islam akan menghabisi Romawi sampai ke pusat-pusat pemerintahan mereka hari ini. Siapa anak keturunan Romawi hari ini? Orang-orang Eropa, Amerika, juga termasuk Rusia. Mereka adalah orang-orang keturunan Romawi hari ini. Namun ada yang menarik, hadis-hadis tentang penaklukan Romawi di akhir zaman itu dilakukan oleh Bani Ishaq. Dan Bani Ishaq ini juga orang Romawi. Keturunan Nabi Ishaq alaihissalam juga orang Romawi. Itu menunjukkan apa? Banyak di antara mereka di akhir zaman yang masuk Islam, kemudian mereka berjihad melawan kaumnya sendiri. Inilah jemaah sekalian, singkat ceritanya, pasukan Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma meraih kemenangan dalam berjihad melawan orang-orang Romawi di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan di masa Umar nanti kemudian mereka akan benar-benar menguasai kekuasaan Romawi yang ada di negeri Arab. Sampai membebaskan Baitul Maqdis. Bahkan juga Persia. Ini singkat cerita pengutusan sahabat yang mulia Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma dan pasukannya. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini? Sangat banyak, namun kita batasi insya Allah 7 pelajaran saja. Pelajaran yang pertama, kembali kita diingatkan dengan agungnya syariat berjihad. Bahwa jihad itu adalah syariat Allah yang sangat agung. Maka wajib kita imani, jihad itu adalah syariat dan diamalkan oleh hamba-hamba Allah yang paling mulia. Oleh hamba-hamba Allah yang paling mulia. Para nabi dan rasul, begitu pula para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Mereka orang-orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi SAW dalam banyak pertempuran turun langsung. Seperti dalam perang Badar dan perang Uhud. Dan banyak peperangan yang lainnya, hamba Allah yang paling mulia, yang paling baik akhlaknya, yang paling baik terhadap orang lain, yang sudah dijamin masuk surga, turun langsung pergi berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam Al-Quran dan Sunnah, banyak sekali ayat dan hadis yang memerintahkan umat Islam untuk berjihad. Dan menjelaskan tentang
keutamaannya yang sangat besar. Di antaranya di surat As-Saff, mulai dari ayat ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim, tu'minuna billahi wa rasulih, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum." Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan perniagaan yang dapat menyelamatkan kalian dari azab yang pedih, yaitu kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kalian berjihad di jalan Allah dengan harta-harta kalian dan diri-diri kalian. Jadi bukan hanya jiwa kita yang dipertaruhkan di jalan Allah, tapi juga harta kita dianjurkan untuk dipertaruhkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, keutamaannya sangat banyak. Di antaranya, dia sudah pasti masuk surga dan dia tidak akan mendapatkan fitnah kubur. Artinya, dia nggak ditanya-tanya lagi, man rabbuka, siapa Rabbmu? Ma dinuka, apa agamamu? Wa man nabiyuk, dan siapa nabimu? Dia nggak ditanya-tanya lagi. Karena dia sudah terjamin sebagai orang yang beriman. Buktinya apa? Jiwanya saja dia serahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi SAW mengatakan, kafa bibariqati sayfihi ala ra'sihi fitnah. Kafa bibariqati sayf ala ra'sihi fitnah. Cukuplah kilatan pedang di atas kepalanya sebagai fitnah, sebagai ujian baginya. Sehingga dia tidak mendapatkan fitnah, tidak mendapatkan ujian kubur. Namun jemaah sekalian, tentu jihad itu ada aturannya, ada syariatnya. Tidak sebagaimana yang dilakukan oleh para teroris. Oleh karena itu, pelajaran kedua yang bisa kita petik dari hadis ini juga adalah yang berhak memutuskan untuk berjihad adalah pemerintah. Lihat, ketika Nabi SAW masih hidup, beliau sebagai kepala negara yang memutuskan kapan berjihad dan siapa yang harus diperangi terlebih dahulu. Kemudian setelah Nabi SAW wafat, Abu Bakar yang memutuskan. Abu Bakar yang memutuskan. Ini termasuk syarat berjihad. Yang memutuskan jihad itu adalah kepala negara. Dan Nabi SAW pernah bersabda, wal imamu junna yuqatal min waraihi wa yuttaqa bihi. Pemimpin itu adalah perisai. Peperangan harus dilakukan di belakangnya dan dia dijadikan sebagai tameng. Jadi nggak ada kelompok-kelompok dalam umat Islam atau ormas-ormas yang boleh menentukan kapan waktu berjihad, kapan boleh berangkat untuk berjihad. Itu hak pemerintah. Kemudian pelajaran yang ketiga, hadis ini juga, kisah ini juga memberi pelajaran kepada kita tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin negara. Pemimpin negara itu di antara tugas utamanya adalah menolong umat Islam dimanapun umat Islam itu berada. Dimanapun umat Islam itu berada. Karena umat Islam itu satu tubuh. Lihat yang dilakukan Nabi SAW ketika umat Islam dizolimi oleh negara Romawi, maka Nabi SAW mengirim pasukan jihad untuk memerangi orang-orang Romawi. Padahal jemaah sekalian, Romawi ketika itu adalah superpower bersama dengan Persia. Tapi umat Islam tidak takut. Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menolong umat Islam yang terzolimi dan juga untuk menyebarkan Islam. Sehingga hari ini negeri Syam adalah negeri kaum muslimin. Itu karena jihadnya para sahabat dahulu sampai hari ini. Negeri kaum muslimin. Kecuali sebagian daerah yang berhasil dicaplok oleh orang-orang kafir seperti sebagian tanah Palestina. Tapi secara umum, negeri Syam hari ini adalah negeri kaum muslimin. Oleh karenanya, di sini tercabang pelajaran, jihad itu untuk menebarkan rahmat. Bagaimana caranya kita menebarkan rahmat?
membuat orang masuk Islam, dengan mengajaknya masuk Islam, dengan mendakwahinya, dan berjihad melawan orang-orang zalim yang menghalang-halangi orang masuk Islam, seperti yang dilakukan oleh Romawi. Romawi menzalimi dan menghalang-halangi orang masuk Islam. Maka Nabi SAW pun memerangi mereka. Jadi, andai saja mereka tidak menzalimi umat Islam, tidak memerangi umat Islam, maka tentu umat Islam tidak akan memerangi mereka. Makanya dakwah Nabi SAW yang pertama sekali kepada orang Romawi itu dengan surat, bukan dengan senjata. Tapi ketika mereka zalim, barulah beliau mengirim kekuatan senjata. Pelajaran yang keempat yang bisa kita petik dari kisah ini juga kecerdasan seorang pemimpin dalam memilih pejabat. Pilihlah sesuai dengan kriteria syariat. Bukan karena dia sudah senior. Bukan sekedar karena dia orang dekat, tidak. Tapi sesuai dengan kriteria syariat. Apa kriteria utama dalam syariat untuk diangkat menjadi seorang pejabat? Bahkan ini juga mencakup para pekerja. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik yang engkau pekerjakan, yang engkau berikan amanah suatu jabatan adalah al-qawiyul amin. Orang yang kuat lagi amanah. Orang yang kuat berarti dia memiliki kecakapan, kemampuan untuk memimpin. Orang yang amanah berarti dia memimpin sesuai dengan ketentuan syariat. Jadi, ini dua kriteria utama untuk dipilih menjadi pemimpin. Pertama, dia memiliki kemampuan untuk memimpin. Yang kedua, dia mengerti hukum-hukum syariat, sehingga dia bisa amanah. Kalau dia nggak ngerti hukum-hukum syariat, nggak akan mungkin dia bisa amanah. Inilah jemaah sekalian, dua kriteria pemimpin yang dipilih oleh Nabi SAW. Tidak peduli meskipun dia masih muda. Bagaimana tidak? Usama bin Zaid ini dari kecil dibimbing langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan ayahnya Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhumah. Maka tumbuhlah beliau menjadi seorang pemuda yang cakap dalam memimpin. Begitu pula dia punya kemampuan dalam berjihad, kemampuan memimpin pasukan jihad, dan dia adalah seorang yang amanah, yang mengerti agama. Pelajaran yang kelima, kisah ini juga memberi pelajaran kepada kita bagaimana mengarahkan para pemuda. Bagaimana agar pemuda itu tidak salah jalan. Maka tidak ada jalan lain untuk mengarahkan para pemuda kecuali dengan pendidikan agama yang baik. Lihat jemaah sekalian, Usama bin Zaid. Ketika beliau diangkat menjadi pemimpin pasukan, belum lewat 18 tahun. Bagaimana dengan anak-anak muda kita hari ini? Di umur-umur seperti itu, masih setiap hari main game, menghabiskan waktu di YouTube, di medsos, nongkrong di kafe-kafe, dan itu masih mending. Tidak sedikit yang sampai terjerumus pada berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Masih sangat lalai, tidak ingat mati. Yang dia ingat, bersenang-senang saja. Tetapi dengan pendidikan Islam yang baik, anak-anak muda di masa Nabi SAW sudah tampil menjadi para pahlawan umat. Pelajaran yang keenam, kisah ini juga memberi pelajaran tentang keteguhan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menjadi teladan bagi para pemimpin. Apa yang menjadi dasar keteguhan Abu Bakar? Menaati syariat Nabi Muhammad SAW, menaati perintah beliau. Nabi SAW apabila sudah menetapkan, maka Abu Bakar akan bersikap tunduk patuh. Itulah jemaah sekalian, pemimpin yang paling pantas diteladani. Pemimpin yang teguh dalam mengamalkan agama, dalam mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW.
Karena itulah kunci sukses untuk memimpin. Sebab jemaah sekalian, pemimpin itu sukses, dia membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin itu bisa berhasil dalam kepemimpinannya apabila Allah menolongnya. Dan Allah menolongnya apabila dia berpegang teguh dengan syariat. Inilah yang Allah anugerahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ternyata jemaah sekalian, apa yang dipilih oleh Abu Bakar itu dampaknya luar biasa. Meskipun pasukan-pasukan terpilih itu pergi berangkat berjihad, tetapi orang-orang di luar Islam justru memandang, sebagaimana disebutkan para ahli sejarah, orang-orang di luar Islam berkata, tidaklah mereka mengutus pasukan keluar kota Madinah sampai ke jarak yang sangat jauh di negeri Syam ketika itu, kecuali karena di kota Madinah ada pertahanan yang kuat. Jadi mereka berpikir, nggak mungkin kita menyerang kota Madinah saat ini. Karena tidak mungkin mereka mengirim pasukan keluar, kecuali di kota Madinah ada pertahanan yang kuat. Dan setelah itu, umat Islam pun semakin disegani. Sehingga setelah itu, meredalah kabilah-kabilah yang ingin murtad keluar dari Islam. Karena kemenangan Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Ini tidak lain semuanya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala karena keteguhan Abu Bakar dalam berpegang teguh dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hubungkan lagi dengan kisah Uhud, pernah juga saya bahas tentang kisah Uhud di kajian Pogi Jaya ini. Penyebab utama kekalahan kaum muslimin adalah karena mereka melupakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pesan beliau kepada pasukan pemanah, apapun yang terjadi jangan pernah turun dari bukit ini. Tapi mereka lupa dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah berikan hukuman dengan suatu pukulan berat yang mereka derita. Tapi itu kemudian menjadi pelajaran bagi umat Islam untuk selalu berpegang teguh dengan syariat, sehingga di peperangan-peperangan berikutnya mereka terus meraih kemenangan. Oleh karenanya, pelajaran yang ketujuh yang juga bisa kita petik dari kisah ini adalah umat Islam akan selalu Allah berikan kemenangan. Meskipun terkadang kita diuji dengan satu pukulan berat yang ditimpakan oleh musuh-musuh Islam kepada kita. Tetapi hasil akhirnya pasti Allah akan memenangkan umat Islam. Namun itu dengan syarat. Syaratnya adalah kita berpegang teguh dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini janji Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu, hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin." Wahai nabi, cukup bagimu Allah sebagai penolong dan penolong orang-orang beriman yang mengikutimu. Jadi ayat ini menerangkan dua syarat meraih pertolongan Allah. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu kunci kemenangan umat Islam. Dan sebenarnya kalau hitung-hitungan matematis itu nggak masuk akal. Umat Islam bisa mengalahkan Persia. Apalagi nanti di masa Abu Bakar, di masa Umar bin Khattab, ketika umat Islam memerangi orang-orang Romawi, umat Islam pernah berhadapan dengan Romawi. Ketika itu umat Islam jumlahnya 3.000 dan orang Romawi 200.000. Tapi peperangan bisa dimenangkan oleh umat Islam. Kita lihat dalam sepanjang sejarah tidak ada kemenangan umat Islam karena kekuatan senjatanya lebih hebat, lebih modern, lebih lengkap, atau jumlah pasukannya lebih banyak. Tidak. Makanya jemaah sekalian, ketika orang-orang Romawi dan Persia berjumpa dengan pasukan Islam, itu awalnya mereka ketawain. Nggak punya seragam, kuda-kudanya bahkan kecil dibandingkan kuda-kudanya orang Romawi, nggak punya persenjataan lengkap. Kelihatan orang-orang kampung.
orang-orang dari dusun-dusun dan dari padang tandus. Itu awal ketika mereka berjumpa dengan umat Islam. Mereka memandang remeh umat Islam. Dan orang Arab ketika itu, jamaah sekalian, kalau kita lihat dalam sejarah, orang Arab yang mendiami kota Makkah dan kota Madinah tidak punya sejarah memiliki kerajaan besar yang menaklukkan dunia. Tidak ada. Yang mereka tahu cuma apa? Tarkam, tawuran antar kampung. Mereka terlatih dengan itu saja. Tawuran antar kampung. Sementara yang mereka taklukkan adalah Romawi dan Persia yang memiliki pengalaman tempur berabad-abad lamanya. Dan dunia bahkan hampir dibagi dua. Separuh kekuasaan Romawi, separuh kekuasaan Persia. Ternyata dua superpower ini bertekuk lutut di bawah kaki kaum muslimin. Mungkin ini nggak ada dalam catatan sejarah mereka. Tapi umat Islam memiliki catatan sejarah yang paling valid. Kenapa? Ada sanadnya. Ada sanadnya. Di antaranya yang kita bahas. Sehingga mana kisah yang palsu, mana kisah yang dhaif, mana kisah yang sahih, itu kita bisa bedakan. Umat Islam menaklukkan Romawi dan Persia di tanah Arab. Romawi dan Persia bertekuk lutut di bawah kaki kaum muslimin. Sekali lagi, secara hitungan matematis, itu nggak masuk akal. Tetapi, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah, umat Islam bisa menang. Ini jemaah sekalian paling tidak 7 pelajaran. Kisah yang kedua, insya Allah ini lebih singkat. Ketika menjelang wafat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan wasiat khusus kepada umat Ansar, tapi wasiat untuk seluruh umat Islam agar berbuat baik kepada kaum Ansar. Ibnu Ishaq menyebutkan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ya ma'syaral muhajirin, istausu bil ansari khairan. Wahai kaum muhajirin, berwasiat baiklah kepada kaum Ansar. Fa innan nasa yazidun wa innal ansar ala hayatiha la tazid. Karena manusia akan bertambah, maksudnya umat Islam akan semakin banyak, sedangkan kaum Ansar tetap seperti itu. Karena yang disebut kaum Ansar hanyalah para sahabat yang menolong muhajirin yang telah tinggal di kota Madinah. Jumlah mereka tidak akan pernah bertambah, sementara jumlah umat Islam akan menjadi sangat banyak. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan umat Islam untuk tidak melupakan kaum Ansar. Kenapa mereka disebut Ansar? Ansar itu artinya para penolong. Al-Ansar artinya para penolong. Muhajirin artinya orang-orang yang berhijrah. Mereka disebut Al-Ansar karena mereka menolong muhajirin, menolong Rasulullah SAW dan para sahabat. Kemudian beliau mengatakan, Wa innahum kanu aibati allati awaitu ilaiha. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang kepercayaanku yang aku meminta perlindungan kepada mereka. Mereka juga menjaga rahasia-rahasia aku. Fa'ahsinu ila muhsinihim wa tajawazu an musiihim. Maka berbuat baiklah kepada orang yang berbuat baik di antara mereka dan maafkanlah orang yang berbuat buruk di antara mereka. Jadi jemaah sekalian, inilah di antara wasiat Nabi SAW sebelum wafat, wasiat kepada kaum muhajirin dan kepada kita umat Islam secara umum untuk berbuat baik kepada kaum Ansar. Dari hadis ini paling tidak ada 3 pelajaran penting yang bisa kita petik. Pelajaran yang pertama, keutamaan kaum Ansar secara khusus dan keutamaan sahabat Nabi SAW secara umum. Mereka adalah orang-orang spesial, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi SAW juga pernah bersabda, hubbul ansar minal iman wa bugduhum minan nifaq. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Mencintai kaum Ansar termasuk keimanan dan membenci mereka termasuk kemunafikan. Oleh karenanya jemaah sekalian, ulama 4 mazhab
mengkafirkan orang-orang Syiah yang membenci para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah dan Rasulnya mencintai para sahabat dan memuji mereka. Tapi orang-orang Syiah membenci mereka seakan-akan mereka mendustakan ayat-ayat dan hadis yang menyatakan tentang kemuliaan mereka. Dan juga Imam Malik berdalil dengan surat Al-Fat ayat ke-29. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang para sahabat, liyaghidha bihimul kuffar, agar orang-orang kafir membenci mereka. Sehingga kata Imam Malik, orang-orang Syiah itu kafir karena mereka membenci para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kekafiran Syiah itu sangat banyak. Mereka juga mendustakan Al-Quran. Mereka menuduh sahabat Nabi SAW telah merubah-rubah Al-Quran. Padahal Allah menjamin, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran, kamilah yang akan menjaganya. Mereka juga menyembah Ali bin Abi Thalib. Mereka berdoa kepada beliau. Juga berdoa kepada putra beliau Al-Husain. Mereka mengatakan, Ya Ali, Ya Husain, tolonglah kami. Padahal doa itu ibadah, dan ibadah milik khusus Allah. Beribadah kepada selain Allah adalah dosa syirik, dosa yang membatalkan keimanan. Dan sungguh bodoh kita kalau hari ini mengatakan Iran itu pahlawan. Padahal mereka adalah orang-orang Syiah yang melakukan kekafiran kepada Allah dan yang mereka bunuh, yang mereka bantai dari kalangan umat Islam itu bahkan jauh lebih banyak dibandingkan yang dibantai oleh orang-orang Yahudi di Palestina. Di mana Iran membantai umat Islam di Suriah, di Irak, di Libanon, di Yaman, dan di berbagai negeri lainnya, terutama di Timur Tengah dan sekitarnya. 40 tahun lamanya Iran membantu rezim Suriah untuk membantai masyarakatnya sendiri. Jutaan, bukan ratusan ribu, jutaan umat Islam di Suriah itu dibantai oleh Iran dan sekutunya. Bodoh kalau kita mengatakan, kalau kita menganggap mereka hari ini sebagai pahlawan. Padahal, kalau mereka berkuasa, niscaya mereka tidak akan peduli untuk membantai umat Islam. Kenapa? Karena mereka menganggap umat Islam, Ahlus Sunnah itu kafir. Dan padahal mereka sendiri yang kafir. Di antara kekafiran mereka adalah membenci para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memuji kaum Ansar dalam hadis ini, maka tentu sahabat Muhajirin lebih terpuji karena Muhajirin lebih mulia daripada kaum Ansar. Dan keduanya Allah puji di dalam Al-Quran di surat Al-Hasyr, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah sebelum kedatangan mereka, dan mereka telah beriman sebelum kedatangan mereka, yaitu kaum Ansar tinggal di kota Madinah dan sudah beriman sebelum kedatangan kaum Ansar, kaum Muhajirin. Maka kata Allah, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tidak dapati di hati mereka sedikit pun hasad terhadap orang-orang Muhajirin, dan mereka lebih mengutamakan saudara mereka Muhajirin daripada diri mereka sendiri. Dan barang siapa yang terpelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Maka orang-orang yang datang berhijrah itu, yaitu kaum Muhajirin, berdoa, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan ampunilah juga saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan di kota Madinah ini, yaitu kaum Ansar. Dan jangan engkau jadikan di hati kami kebencian terhadap orang-orang yang beriman. Sesungguhnya engkau, wahai Rabb kami, yang maha penyayang, lagi maha pengasih. Ini luar biasa pujian Allah kepada Muhajirin dan Ansar. Tetapi orang-orang Syiah memang mendustakan ayat ini, sehingga mereka membenci bahkan mengkafirkan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini juga adalah keharusan membalas kebaikan
orang kepada kita. Bahkan Nabi SAW juga bersabda, La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Di sini Nabi SAW memerintahkan kaum muslimin untuk membalas kebaikan kaum Ansar. Dan membalas kebaikan mereka pun masih berlaku bagi kita. Yaitu kita selalu mendoakan para sahabat Nabi SAW. Yang ketiga, juga kita bisa petik pelajaran memaafkan kesalahan orang lain. Terutama orang yang kebaikannya banyak. Dan di sini juga tercabang pelajaran. Sebaik apapun orang itu, pasti dia punya kekurangan. Maka disyariatkan bagi orang-orang beriman untuk saling memaafkan. Nabi SAW di sini mengatakan, watajawazu an musiihim, maafkanlah orang yang bersalah di antara mereka. Karena kesalahan dia dibandingkan dengan kebaikannya, kebaikannya bagaikan lautan yang akan menenggelamkan sedikit kesalahan-kesalahan. Ini keadaan para sahabat Nabi SAW secara umum sebetulnya. Andai mereka punya salah, niscaya kesalahan mereka itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebaikan mereka yang begitu banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanat yudhibna sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan keburukan-keburukan. Dan Allah mengabarkan kepada kita di antara sifat orang-orang yang beriman, wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka adalah orang-orang yang menahan marah dan memaafkan kesalahan manusia, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Termasuk makna berbuat baik di sini adalah berbuat baik terhadap orang yang menyakiti kita. Apa yang akan kita dapatkan? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik tersebut. Alhamdulillah, ini jemaah sekalian dari dua kisah, total kita bisa memetik 10 pelajaran. Tentu masih banyak pelajaran yang bisa kita petik dari dua kisah ini, namun waktu membatasi kita. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Tafadhal akhi, barakallahu fikum. Alhamdulillah, jazakumullah khairan pada Ustadz atas ilmu yang disampaikan dan juga sampai saat ini jam 17.08 waktu Indonesia bagian Barat sudah ada yang raise hand dan juga kepada uh, jemaah kajian semua pada sore ini saya ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh peserta. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab dengan yang ketentuannya adalah satu penanya dan atau pertanyaan dahulu, kemudian langsung dijawab oleh Ustadz dan diutamakan untuk yang langsung open mic dan nanti apabila waktunya mencukupi juga nanti kita akan bacakan pertanyaan dari chat Zoom. Mungkin izin Ustadz, sudah ada yang raise hand, dipersilahkan kepada ya silahkan Bapak M. Fahdi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Pak Ustadz Sofyan. Waalaikumsalam. Saya sebagai orang awam, ini Pak Ustadz bingung. Jadi bingungnya kenapa? Sampai saat ini kan kita nggak ada pemerintah Islam seperti zaman Rasul yang bisa memerintahkan untuk berperang melawan kaum kafir yang membunuh orang Islam. Seperti orang Islam itu banyak di Palestina itu kan dibunuh. Dan sampai-sampai yang membunuh itu ya presidennya itu menjadi penjahat perang atau dari PBB ya, sampai disebut bahwa dia melakukan kejahatan dan akhirnya PBB juga lemah, tidak bisa untuk meneruskan keputusan dari PBB bahwa beliau itu sebagai penjahat. Dan yang menjadi masalah Pak Ustadz, itu kan tidak ada pemerintahan Islam ini. Dulu waktu zaman Rasul, kenapa Rasul suruh memerintahkan untuk menyerang Romawi? Tentu tidak seluruh negara Romawi, di daerah-daerah yang memungkinkan, yang ada banyak masyarakat Islam yang dianiaya atau dibunuh oleh bangsa Romawi, sehingga mungkin salah satu tadi saya dengar diutuslah Usamah sahabat ya, bin Zaid untuk berperang melawan orang Romawi karena ada orang Islam yang dianiaya oleh Romawi. Jadi Nah, pertanyaannya apa, Pak? ya sampai sekarang
orang Islam yang di Palestina, tidak ada satu negara pun yang memerintahkan untuk membela orang Palestina Baik, secara baik, keras, karena di dalam Anfal 60 itu kan jelas disuruh kita umat Islam untuk mempersiapkan sehingga musuh itu gentar. Tapi baik, saat baik. ini Insya tidak Allah ada dipahami kok pertanyaannya. satu negara Islam pun tidak ada yang membuat gentar musuh Islam. Nah, itu kira-kira bagaimana dengan Anfal 60. Dan kemudian kalau misalnya kita bilang, satu lagi Pak Ustadz, kalau kita bilang bahwa Iran itu banyak membunuh, kenapa kita tidak masuk ke dalam pembicaraan PBB kalau banyak kali membunuh? Nah, itu kan nggak boleh. Kemudian satu sisi lagi mengenai sistem pemerintahan. Nah, mohon maaf Pak Ustadz, di dalam sistem pemerintahan negara Islam banyak itu raja sama demokrasi, dan muncullah BOP. Nah, kemudian kalau kita lihat sistem dalam pemerintahan Iran misalnya, mereka memilih pemimpin itu adalah yang paling fakih di antara mereka. Mohon pendapatnya. Makasih. Baik. Jadi yang pertama, kondisi yang kita lihat saat ini, kenapa umat Islam tidak berjihad untuk menyerang orang-orang Yahudi yang menzalimi kaum muslimin di Palestina. Maka pembicaraan tentang ini adalah pembicaraan yang mendalam, yang perlu menghadirkan 3 ulil amri. Yang pertama, pemerintah. Yang kedua, ulama. Yang ketiga, para ahli militer. Mereka lah yang berhak berbicara tentang jihad. Karena jihad itu tidak boleh hanya bermodal semangat. Tidak boleh sekedar hanya ada alasan. Kenapa Nabi SAW mengirim pasukan berjihad ketika umat Islam dizolimi saat beliau sudah ada di kota Madinah? Karena ketika itu umat Islam sudah punya kekuatan. Bandingkan dengan 13 tahun umat Islam dizolimi di kota Makkah. Nabi SAW tidak sedikit pun berjihad. Jadi baca sejarah itu jangan hanya sepotong-sepotong. 13 tahun umat Islam dizolimi di kota Makkah, dibunuh, dirampas hartanya. Nabi SAW tidak sedikit pun berjihad. Kenapa? Karena di antara sebabnya memperhitungkan maslahat dan mudarat. Kalau kita berjihad, sejauh mana maslahatnya bagi umat Islam dan sebesar apa mudaratnya. Kalau perhitungannya mudaratnya lebih besar, nggak boleh berjihad. Itulah mengapa sebabnya di kota Makkah tidak disyariatkan berjihad. Karena secara hitung-hitungan mudaratnya lebih besar. Mudaratnya lebih besar. Nah, ini harus kita pahami. Jihad itu ada fikihnya. Dan fikih jihad itu biasanya dalam buku fikih diletakkan di bab-bab akhir. Bab-bab awal apa? Belajar taharah yang benar, belajar sholat yang benar. Kalau sudah benar sholatnya, taharahnya, zakatnya, hajinya, baru kita bicara tentang jihad. Nah, banyak orang hari ini taharahnya saja belum beres, sholatnya belum beres, dia sudah berani berbicara tentang kapan harus berjihad. Seharusnya berjihad itu sekarang, atau seharusnya berhijrah itu sekarang. Ini bukan hak kita untuk berbicara. Yang berbicara itu 3 golongan tadi. Dia adalah ulil amri, kepala negara, kemudian ulama yang berhak memberi fatwa, dan para ahli militer, orang yang ahli di bidangnya. Sama dengan berbicara tentang kesehatan. Nggak pantas. Dia bukan dokter, bukan tenaga kesehatan, lalu dia sok berbicara tentang penyakit ini, penyakit itu, bagaimana supaya sehat ini, supaya sehat itu, resepnya begini, begitu. Itu nggak pantas. Jadi, ini yang harus kita pahami. Tidak sesimpel yang kita lihat. Tidak sesimpel yang kita lihat. Perlu ada fikihnya yang mendalam. Ini yang pertama. Yang kedua, soal apakah ada atau tidak ada catatan pembunuhan Iran di Suriah, jawabannya ada. Di PBB juga ada. Di PBB juga ada. Dan itu diantara sebabnya
orang-orang yang ingin memerangi Iran, mereka perangi Iran karena ada catatan-catatan kejahatan mereka. Dan silakan lihat video Presiden Suriah. Baru dalam pekan ini beliau berbicara. Beliau sendiri menyatakan, 40 tahun Iran membantai umat Islam di Suriah. 40 tahun lamanya mereka membantai umat Islam di Suriah. Dan itu belum termasuk di Irak, Lebanon, di Yaman, dan lain-lain. Ya. Dan andaikan tidak ada catatan, maka itu bukan sebuah jaminan bahwa mereka tidak melakukan pembantaian-pembantaian terhadap umat Islam. Dan puluhan tahun lamanya, Yahudi menyerang Palestina, nggak ada satupun rudal dari Iran mengarah ke negara Yahudi. Tapi ketika mereka diserang oleh Yahudi, barulah mereka membalas. Jadi mereka membalas hanya karena diserang oleh Yahudi. Itu pun dalam data statistik, kebanyakan rudal mereka mengarah ke negeri-negeri kaum muslimin yang ada di sekitar mereka dengan alasan untuk memerangi pangkalan-pangkalan udara Amerika, tapi faktanya yang kena itu bandara, hotel, dan lain-lain. Ya, lebih banyak ke situ dibandingkan ke negara Yahudi. Jadi itu soal catatan. Kemudian yang ketiga, tentang mereka menerapkan wilayatul faqih. Itu dalam sekte Syiah seperti itu. Pemimpin agama mereka anggap dia yang paling pantas untuk memimpin. Meskipun belum tentu secara kecakapan, keterampilan dia memimpin, dia mampu atau tidak. Dan di antara rukun iman mereka adalah al-imamah, kepemimpinan. Dan dalam Islam tidak ada rukun iman seperti itu. Rukun iman 6 sudah jelas bagi kita. Tapi di antara rukun iman Syiah adalah memang al-imamah, kepemimpinan. Ya. Jadi tidak benar kalau dikatakan yang mereka lakukan itu sesuai dengan syariat Islam. Memang betul, sangat kita sayangkan, betul apa yang Bapak bilang, banyak negara-negara kaum muslimin tidak menerapkan hukum Islam dalam memilih kepala negara. Di antaranya apa? Dengan suara terbanyak. Itu bertentangan dengan Islam. Tadi sudah saya bahas ya. Untuk dipilih pemimpin dalam Islam melihat kepada dua hal. Kecakapannya untuk memimpin, kemampuannya memimpin. Yang kedua, sifat amanahnya. Dan sifat amanah ini tidak mungkin ada kecuali dia betul-betul memahami syariat. Karena amanah yang dimaksud adalah yang sesuai dengan syariat. Bukan sesuai dengan pemahaman kita. Tapi sesuai dengan ketentuan syariat. Demikian, wallahu a'lam. Jazakumullah untuk jawabannya dari Ustaz Sofyan dan juga Bapak M. Fahdi. Mungkin satu pertanyaan lagi ya, Ustadz, yang untuk raise hand. Ini ada dari Ibu Ida Rasyad. Mungkin dipersilakan. Iya, jazakallahu khairan host atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Barakallahu fikum atas pencerahannya. Ustadz, ini masih tentang dengan kejadian yang di saat ini kita hadapin ya Ustadz ya. Jadi satu pun tidak ada kebaikan yang kita bisa lihat untuk berpihak kepada Iran ini ya Ustadz ya. Masalahnya Ana kan di Eropa, banyak orang Iran di sekitar Ana, dan mereka juga ada yang orang Suriah, dan bahkan yang orang Suriah tapi ada yang Kristen Suriahnya Ustadz gitu. Jadi mereka justru tidak berpihak kepada Suriahnya sendiri gitu, karena mereka berpihak kepada Irannya, dan ada yang Irannya juga menyenangi dengan kematian pemimpinnya yang baru-baru ini Ustadz. Yang ingin Anda tanyakan, bagaimana kita untuk bermuamalah begitu Ustadz, karena kita berada di lingkungan dengan orang-orang ini semuanya Ustadz, yang Iran dan yang Suriah gitu Ustadz. Apakah kita ikut membenci mereka atau harus kita tidak bermuamalah sama sekali, dan kebetulan juga mereka adalah mungkin kerabat kerja Ana begitu Ustadz, dengan kejadian seperti ini. Dan satu lagi kepada saudara-saudara kita di Indonesia yang menganggap masih Iran ini masih bertauhid la ilaha illallah Ustadz, dan hanya membenci
sahabat Rasulullah dan tidak membenci Ibunda Aisyah begitu Ustaz ya. Jadi hanya mengatakan dengan itu kita harus memikirkan masih berempati begitu Ustaz. Bagaimana karena kebetulan banyak kerabat Anda yang di Indonesia juga masih kurang paham begitu Ustaz, mungkin Baik, itu Ustaz. Bagaimana kita harus bersikap ya Ustaz untuk mengindikannya bermuamalah sebaiknya, mendiamkan walaupun sudah dikabarkan, tetapi juga baik, maka mereka itu saudara kita masih Islam bertauhid begitu anggapannya Ustaz. Jazakallah khairan baik. Ustaz. Ya. Yang pertama, kalau kita bicara tentang masyarakat Iran secara umum, tentu tidak semua Syiah. Jadi yang saya bicarakan tadi adalah tentang Syiah, termasuk pemerintahnya saat ini itu adalah pemerintah resmi bermadhab Syiah. Dan sedikit saya tambahkan tadi tentang Khomeini, yang katanya yang paling fakih di antara mereka. Itu pemimpin fakih yang pertama mereka, namanya Khomeini. Khomeini itu mengatakan, Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma adalah dua berhala Quraisy. Ini luar biasa, dahsyat. Kebencian mereka terhadap sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga jemaah sekalian itu dampaknya menjadi besar. Nah, ini juga terkait dengan pertanyaan Ibu. Jika mereka masih bersyahadat, kesalahan mereka hanya membenci Nabi Muhammad atau membenci para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketahuilah, kebencian kepada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa sampai pada tingkat membatalkan syahadat mereka. Itu dia masalahnya. Karena tadi saya sudah sebutkan ayat liyaghidha bihimul kuffar. Ulama 4 madhab mengkafirkan Syiah karena benci kepada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada ayat dalam Al-Quran, liyaghidha bihimul kuffar. Sahabat itu dibenci oleh orang-orang kafir. Sehingga para ulama mengatakan berarti Syiah adalah orang-orang kafir karena mereka membenci para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu dampaknya masih bercabang lagi. Karena mereka benci sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka tidak mengimani Al-Quran dan hadis-hadis yang ada saat ini. Mereka tidak percaya dengan Al-Quran 30 juz, mereka tidak percaya dengan Sahih Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasai, dan lain-lain. Kenapa? Karena Al-Quran dan hadis itu periwayatnya adalah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu membatalkan syahadat. Mereka mengingkari Al-Quran, mengingkari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka mengatakan kami punya Quran sendiri yang tidak satu pun sama dengan Quran kalian. Satu huruf pun nggak ada yang sama, bahkan lebih tebal 3 kali lipat. Nah, kalau ada hari ini orang Syiah yang seakan-akan dia memuliakan Al-Quran dan hadis, maka dia sedang taqiyah, sedang berpura-pura. Karena taqiyah ini juga ajaran resmi mereka. Berpura-pura menjadi ahlus sunnah, supaya tidak diperlakukan buruk oleh orang. Jadi dia tidak mengaku sebagai orang Syiah, sebagai orang sesat. Itu namanya taqiyah. Tapi kalau dalam kitab-kitab asli mereka, itu jelas mereka mencela bahkan mengkafirkan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kitab Al-Hukumah Al-Islamiyah, pemerintahan Islam yang ditulis oleh Khomeini, dia mengatakan Abu Bakar dan Umar adalah dua berhala Quraisy. Jadi percuma saja bersyahadat kalau melakukan dosa kekafiran, karena dosa kekafiran itu membatalkan syahadat. Begitu pula mereka berbuat syirik. Syahadat itu kan la ilaha illallah, artinya la ma'budah haqqun illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tapi faktanya mereka menyembah kepada selain Allah. Menyembah Ali bin Abi Thalib, menyembah Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Bagaimana cara mereka menyembah? Di antaranya dengan berdoa, minta tolong kepada Ali, minta tolong kepada Al-Husain. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dan ibadah milik khusus Allah. Itulah arti la ilaha illallah. Itu arti syahadat. Sehingga kalau seseorang beribadah kepada selain Allah, maka syahadatnya batal. Adapun soal muamalah, maka kita harus lihat. Tidak semua orang Iran itu Syiah. Bahkan dahulunya sebetulnya Iran itu negeri Ahlus Sunnah. Banyak ulama berasal dari Iran. Tapi kemudian dikuasai oleh rezim Syiah sampai hari ini. Dan masih banyak Ahlus Sunnah di sana, meskipun mereka hidup dalam ketakutan.
Mereka hidup dalam ketakutan. Dan catatan, pembantaian terhadap ulama ahli sunnah di Iran itu juga sangat banyak. Itu sangat banyak. Jadi bisa saja dia dari Iran, tapi dia seorang ahli sunnah. Dan kalau kita sudah tahu jelas bahwa dia sebenarnya orang kafir meskipun mengaku muslim, maka ini mungkin butuh pembahasan tersendiri bagaimana bersikap kepada orang-orang kafir. Tapi secara umum, kalau cuma sekedar urusan dunia, itu hukumnya mubah. Bermuamalah dengan orang kafir, bergaul dengan orang kafir dalam urusan dunia, itu hukumnya mubah. Yang tidak boleh adalah kita menolong mereka terkait dengan agama mereka. Begitu pula kita menolong orang-orang yang memerangi umat Islam. Itu yang tidak dibolehkan. Selama mereka tidak memerangi umat Islam, bahkan kita boleh berbuat baik kepada orang-orang kafir. Tidak boleh juga kita mencintai orang-orang kafir. Menjadikan mereka sebagai teman dekat. Tidak boleh pula memuliakan mereka. Tidak boleh pula mengangkat mereka menjadi pejabat atau memilih mereka menjadi pemimpin. Karena itu sifatnya orang-orang munafik yang Allah ingatkan dalam surat An-Nisa ayat 138-139. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Kabarkan kepada orang-orang munafik itu bagi mereka azab yang pedih, yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali mereka selain orang-orang yang beriman. Jadi kata Allah, menjadikan orang kafir sebagai wali, maka itu adalah sifatnya orang munafik. Apa artinya menjadikan orang kafir sebagai wali? Artinya mencintai mereka, menjadikan mereka sebagai teman dekat, bergaul akrab dengan mereka, memuliakan mereka, meninggikan mereka, memuji-muji mereka. Begitu pula mengangkat mereka menjadi pejabat, memilih mereka menjadi pemimpin. Ini artinya menjadikan mereka sebagai wali. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu sifatnya orang-orang munafik. Itu yang kita harus hindari. Begitu pula kita jangan zolim kepada mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Janganlah kebencianmu kepada satu kaum membuatmu tidak adil atau zolim kepada mereka. Berlaku adillah, jangan zolim, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Maksud ayat ini, meskipun di hati kita tidak mencintai orang-orang kafir, tapi tetap kita tidak boleh menzolimi mereka. Jadi kesimpulannya, tadi juga saya sempat sekilas lihat ada pertanyaan tertulis. Bagaimana kita menyikapi perang antara Iran dan Amerika saat ini? Maka ketahuilah, kita menganggap ini peperangan antara dua musuh Islam. Antara dua musuh Islam. Jadi ya, kita harus bersyukur. Ketika mereka berperang, mereka saling menghancurkan. Oleh karenanya, umat Islam di Palestina minimalnya bisa beristirahat sejenak dari gangguan orang-orang Yahudi. Karena mereka lagi disibukkan dengan perang melawan Iran. Begitu pula Iran lagi, umat Islam beristirahat sejenak dari kejahatan mereka. Jadi, kita memandang ini peperangan dua musuh Islam. Bukan pahlawan Islam melawan musuh Islam, tapi dua musuh Islam. Peperangan dua musuh Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan bagi kaum muslimin dengan sebab peperangan tersebut. Wallahu alam, jemaah sekalian, saya mohon maaf mungkin sampai di sini karena waktu sudah habis sesuai jadwal kita. Mohon maaf yang belum terjawab. Begitu pula ada yang lebih dan ada yang kurang dari apa yang saya bahas dan apa yang saya jawab. Saya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Kita mohon ampunan kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiikum. Jazakallah khair. Jazakumullah khairan wasalam. Barakallahu fiik. Kami mohon maaf karena keterbatasan waktu, tidak semua pertanyaan dapat kami bahas pada kesempatan kali ini. Semoga pertanyaan yang belum terjawab dapat menjadi amal kebaikan dan bisa dibahas di kesempatan berikutnya, insya Allah. Dengan demikian, karena waktu sudah di pukul 17.30, izinkan saya menutup untuk diskusi kita pada hari ini, kajian kita pada hari ini. Semoga kita bisa bertemu
lagi pada kondisi yang sehat walafiat dan dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya untuk undur diri pada kesempatan hari ini. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.